Kisah 25 Nabi dan Rasul. Nabi Syuaib, kaum Madian. Kaumnya Nabi Syuaib adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an, di pinggir negeri Syam. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa. Mereka menyembah kepada Aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman. Cara hidup dan istiadat mereka sudah sangat jauh dari ajaran agama dan pengajaran nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib. Kemungkaran, kemaksiatan dan tipu-menipu dalam pengaulan merupakan perbuatan dan perilaku yang lumrah dan rutin. Kecurangan dan pengkhianatan dalam hubungan dagang seperti pemalsuan barang, kecurian dalam takaran dan timbangan, menjadi ciri yang sudah sehati dengan diri mereka. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi korban permainan para pedagang-pedagang besar dan para pemilik modal. Sehingga dengan demikian yang kaya makin bertambah kekayaannya. Sedangkan yang lemah semakin merosot modalnya dan semakin melarat hidupnya. Sesuai dengan sunnah Allah sejak Adam diturunkan ke bumi. Bahwa dari waktu ke waktu bila manusia sudah lupa kepadanya dan sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran nabi-nabinya. Dan bila iblis serta syaitan sudah menguasai sesuatu masyarakat dengan ajaran dan tuntutannya yang menyesatkan. Maka Allah mengutus seorang rasul dan nabi. Untuk memberi penerangan serta tuntutan kepada mereka agar kembali ke jalan yang lurus dan benar. Jalan iman dan tauhid yang bersih dari segala rupa syirik dan persembahan yang batil. Kepada kaum Madian diutuslah oleh Allah seorang rasul yaitu Nabi Syuaib. Seorang daripada mereka sendiri. Sedarah dan sebangsa dengan mereka. Ia mengajak mereka meninggalkan persembahan kepada Aikah. Sebuah benda mati yang tidak bermanfaat atau berguna. Dan sebagai gantinya melakukan persembahan dan sujud kepada Allah yang Maha Esa. Pencipta langit dan bumi termasuk sebidang tanah yang mereka puja sebagai Tuhan mereka. Nabi Syuaib kepada mereka agar meninggalkan perbuatan-perbuatan dan kelakuan-kelakuan yang dilarang oleh Allah. Serta membawa kerugian bagi sesama manusia serta mengakibat kerusakan dan kebinasaan masyarakat. Mereka diajak agar berlaku adil dan jujur terhadap diri sendiri. Dan terutama terhadap orang lain. Meninggalkan pengkhianatan dan kezaliman serta perbuatan curang dalam hubungan dagang. Perampasan hak milik seseorang. Dan penindasan terhadap orang-orang yang lemah dan miskin. Diingatkan oleh Nabi Syuaib akan nikmat Allah. Dan kurunianya. Yang telah memberi mereka tanah subur. Serta sarana-sarana kemakmuran yang berlimpah-limpah dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dan anak cucu yang pesat. Semuanya itu menurut seruan Nabi Syuaib. Patut diimbangi dengan rasa bersyukur dan bersembah kepada Allah Maha Pencipta. Yang akan melipat gandakan nikmat dan kurnianya. Kepada orang-orang yang beriman dan bersyukur. Diingatkan pula Nabi Syuaib bahwa mereka tidak mau sadar. Dan kembali kepada jalan yang benar. Mengikuti ajaran dan perintah Allah yang dibawanya. Niscaya Allah akan mencabut nikmat dan kurnia-Nya kepada mereka. Bahkan akan menurunkan azabnya atas mereka di dunia selain siksa dan azab yang menanti mereka. Kelak di akhirat bila dibangkitkan kembali dari kubur. Kepada mereka Nabi Syuaib dikisahkan siksa dan azab yang diturunkan oleh Allah terhadap kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh. Dan paling dekat kaum Lut yang kesemua telah menderita dan menjadi binasa akibat kekafiran, keangkuhan, dan keengganan mereka mengikuti ajaran serta tuntutan nabi-nabi yang diutus Allah kepada mereka. Diingatkan oleh Nabi Syuaib agar mereka beriktibar. Dan ingat bahwa mereka akan mengalami nasib yang telah dialami oleh kaum-kaum itu. Jika mereka tetap melakukan persembahan yang batil. Serta tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan jahat. Dakwah dan ajakan Nabi Syuaib disambut oleh mereka terutama penguasa, pembesar serta orang-orang kaya dengan ejekan dan olok-olokan. Mereka berkata, adakah karena solatmu,
Engkau memerintahkan kami menyembah selain apa yang telah kami sembah sepanjang hayat kami. Persembahan mana pula telah dilakukan oleh nenek moyang kami, dan diwariskan kepada kami. Dan apakah juga karena solatmu, Engkau menganjurkan kami meninggalkan cara-cara hidup sehari-hari yang nyata telah membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi kami. Bahkan sudah menjadi adat istiadat kami turun-temurun. Sungguh kami tidak mengerti apa-apa tujuanmu, dan apa maksudmu dengan ajaran-ajaran baru yang engkau bawa kepada kami. Sungguh kami menyaksikan kesempurnaan akalmu dan keberesan otakmu. Ejekan dan olok-olok mereka didengar dan diterima oleh Syuaib dengan kesabaran dan kelapangan dada. Ia sesekali tidak menyambut kata-kata kasar mereka dengan marah, atau membalasnya dengan kata-kata yang kasar pula. Ia bahkan makin bersikap lemah lembut dalam dakwahnya dengan menggugah hati nurani dan akal mereka supaya memikirkan dan merenungkan apa yang dikatakan dan dinasihatkan kepada mereka. Dan sesekali ia menonjolkan hubungan darah dan kekeluargaannya dengan mereka, sebagai jaminan bahwa ia menghendaki perbaikan bagi hidup mereka di dunia dan akhirat dan bukan sebaliknya. Ia tidak mengharapkan sesuatu balas jasa atas usaha dakwahnya. Ia tidak pula memerlukan kedudukan atau menginginkan kehormatan bagi dirinya dari kaumnya. Ia akan cukup merasa puas jika kaumnya kembali ke jalan Allah. Masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang bersih dari segala kemaksiatan dan adat istiadat yang buruk. Ia akan menerima upahnya dari Allah yang telah mengutusnya sebagai Rasul, yang dibebani amanat untuk menyampaikan risalahnya kepada kaumnya sendiri. Kaum Syuaib akhirnya merasa jengkel dan jemu melihat Nabi Syuaib, yang tidak henti-hentinya berdakwah bertablik pada setiap kesempatan. Dan di mana saja ia menemui orang berkumpul, penghinaan dan ancaman dilontarkan kepada Nabi Syuaib dan para pengikutnya akan diusir, dan akan dikeluarkan dari Madian. Jika mereka tidak mau menghentikan dakwahnya atau tidak mau mengikuti agama dan cara-cara hidup mereka. Berkata mereka kepada Nabi Syuaib dengan nada mengejek, "Kami tidak mengerti apa yang kamu katakan. Nasihat-nasihatmu tidak mempunyai tempat di dalam hati dan kalbu kami. Engkau adalah seorang yang lemah fisikalnya, rendah kedudukan dalam pergaulan, maka tidak mungkin engkau dapat mempengaruhi atau memimpin kami yang lebih kuat dan berkedudukan yang lebih tinggi darimu. Cuma karena kerabatmu yang kami segani dan hormati, niscaya engkau telah kami rajam dan sisihkan dari pergaulan kami." Nabi Syuaib menjawab, "Aku tidak akan hentikan dakwahku kepada risalah Allah yang telah diamanahkan kepadaku. Dan janganlah kamu mengharapkan bahwa aku maupun para pengikutku akan kembali mengikuti agamamu dan adat istiadatmu setelah Allah memberi hidayahnya kepada kami. Pelindungku adalah Allah yang maha berkuasa dan bukan kerabatku. Dialah yang memberi tugas kepadaku, dan dia pula akan melindungiku dari segala gangguan dan ancaman. Adakah sanak saudaraku yang engkau lebih segani daripada Allah yang maha berkuasa?" Sejak berdakwah dan bertablik menyampaikan risalah Allah kepada kaum Madian, Nabi Syuaib berhasil menyadarkan hanya sebagian kecil dari kaumnya. Sedang sebagian yang terbesar masih tertutup hatinya bagi cahaya iman dan tauhid yang diajarkan oleh beliau. Mereka tetap berkeras kepala mempertahankan tradisi, adat istiadat dan agama yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Itulah alasan mereka satu-satunya yang mereka kemukakan untuk menolak ajaran Nabi Syuaib. Dan itulah benteng mereka satu-satunya tempat mereka berlindung dari serangan Nabi Syuaib atas persembahan mereka yang batil, dan adat pergaulan mereka yang mungkar dan sesat. Di samping itu, jika mereka sudah merasa tidak berdaya menghadapi keterangan-keterangan Nabi Syuaib yang didukung dengan dalil dan bukti yang nyata kebenaran, mereka lalu melemparkan tuduhan-tuduhan kosong seolah-olah Nabi adalah tukang sihir dan ahli sulap yang ulung. Mereka telah berani menentang Nabi Syuaib untuk membuktikan kebenaran risalahnya dengan mendatangkan bencana dari Allah yang ia sembah dan menganjurkan orang menyembahnya pula.
Mendengar tentangan kaumnya yang menandakan hati mereka telah tertutup rapat-rapat bagi sinar agama dan wahyu yang ia bawa dan bahwa tiada harapan lagi akan menarik mereka ke jalan yang lurus, serta mengangkat mereka dari lembah syirik dan kemaksiatan serta pergaulan buruk. Maka bermohonlah Nabi Syuaib kepada Allah agar menurunkan azab siksanya kepada kaum Madian bahwa wujudnya serta menentang kekuasaannya untuk menjadi ibrah dan peringatan bagi generasi-generasi yang mendatang. Allah yang Maha Berkuasa berkenan menerima permohonan dan doa Syuaib. Maka diturunkanlah lebih dahulu di atas mereka hawa udara yang sangat panas yang mengeringkan kerongkongan karena dahaga yang tidak dapat dihilangkan dengan air, dan membakar kulit yang tidak dapat diobati dengan berteduh di bawah atap rumah atau pohon-pohon. Di dalam keadaan mereka yang sedang bingung, panik berlari-lari ke sana kemari, mencari perlindungan dari terik panasnya matahari yang membakar kulit, dan dari rasa dahaga karena keringnya kerongkong tiba-tiba terlihat di atas kepala mereka gumpalan awan hitam yang tebal. Lalu berlarilah mereka ingin berteduh di bawahnya. Namun setelah mereka berada di bawah awan hitam itu seraya berdesak-desak dan berjejal-jejal, jatuhlah ke atas kepala mereka percikan api dari awan hitam itu diiringi oleh suara petir dan gemuruh ledakan dahsyat sementara bumi di bawah mereka bergoyang dengan kuatnya menjadikan mereka berjatuhan, tertimbun satu di bawah yang lain, dan melayanglah jiwa mereka dengan serta-merta. Nabi Syuaib merasa sedih atas kejadian yang menimpa kaumnya, dan berkata kepada para pengikutnya yang telah beriman, "Aku telah sampaikan kepada mereka risalah Allah, menasihati dan mengajak mereka agar meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar serta persembahan batil mereka. Dan aku telah memperingatkan mereka akan datangnya siksaan Allah bila mereka tetap berkeras hati, menutup telinga mereka terhadap suara kebenaran ajaran-ajaran Allah yang aku bawa. Namun mereka tidak menghiraukan nasihatku dan tidak mempercayai peringatanku. Karenanya tidak patutlah aku bersedih hati atas terjadinya bencana yang telah membinasakan kaumku yang kafir itu."